Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Azza wa Jalla mempermudah langkah kaki kita untuk berjumpa di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah, salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa bulan kita libur Ramadan dan libur Idul Fitri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita dan Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wa Dhawabit As-Salafiyah fi Asma wa Sifati Sifati Rabbil Bariyah, yaitu kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Ahmad An-Najjar hafizahullahu ta'ala. Kita kalau nggak salah ini pertemuan ketiga ya. Bener, saya lupa, kelamaan prei soalnya. Ya kalau nggak salah pertemuan ketiga. Sekedar untuk mengingatkan apa yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kita sedang mengkaji bagaimana kaidah-kaidah atau rumus-rumus yang digunakan oleh para ulama salaf dari dulu sampai sekarang untuk menetapkan atau memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu bahwa menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah itu sangat berbeda jauh dengan penetapannya ahlil bidah. Maka dengan kita memahami bagaimana as-salafus saleh mereka menetapkan nama dan sifat Allah, bagaimana rumus-rumusnya, maka diantara keuntungannya kalau kita mendengarkan seseorang yang berbicara tentang nama dan sifat kemudian tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, kita bisa mencium nafas-nafas ahlil bid'ah dalam ustadz tersebut. Ya, kita bisa mencium bagaimana atau bisa mendeteksi bagaimana penyimpangan orang itu ketika membahas nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting bagi kita karena banyak di antara dai-dai atau ustadz-ustadz yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah namun tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang telah disepakati dari dulu sampai sekarang. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas kaidah yang pertama, wujubu ma'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi bis-sam'i la bil aqli, yaitu wajibnya kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya itu dengan dalil, bukan dengan logika, bukan dengan akal. Ya, ditetapkan nama dan sifat
itu dengan dalil. Kemudian kaidah yang juga telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu la yutajawazul Qur'anu wal hadits fi babil asma'i was sifat, yaitu tidak bolehnya kita melampaui batas, ya, melampaui batasan Al-Qur'an dan hadis, dua sumber hukum kita atau dua sumber pedoman kita nggak boleh melampauinya dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini di kaidah yang kedua ini dipertegas sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama sejak dahulu, yaitu para ulama memiliki sebuah slogan, amiruha kama ja'at bila kaif. Mereka mengatakan, perlakukan dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah sebagaimana munculnya dalam dalil tersebut, sebagaimana zahirnya, namun tanpa ditanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Kalau dalilnya mengatakan tangan, maka pahami itu tangan yang hakiki, namun tanpa ditanyakan bagaimana. Kalau mau ditambahkan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Ini sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama sejak dahulu. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Kalau bagi yang bawa PDF-nya bisa dibuka halaman ke-31. Ya, halaman 31. Mu'allif di sini mengatakan, asma'ullahi wa sifatuhu tathbutu bi khabaril ahad. Nama-nama dan sifat Allah itu ditetapkan atau bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita perlu terlebih dahulu untuk mengenal apa itu hadis ahad. Penulis mengatakan, itsbatal asma'i was sifati bi haditsil ahad wa haditsul ahad qad arrafahu al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala bi qawlihi kullu khabarin lam yablu mablaghat tawatur. Menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ahad ini merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadis ahad? Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, sahibu Fathul Bari. Ya, penulis kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis ahad maknanya adalah setiap hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Ya, semua hadis atau semua kabar yang tidak mencapai derajat mutawatir. Secara singkat saja, karena kita bukan sedang membahas hadis ya. Kalau dibahas tentang hadisnya tentu membutuhkan waktu yang panjang tentang apa itu mutawatir dan apa itu ahad. Mutawatir dan ahad ini hanya berbicara tentang menentukan klasifikasi hadis tersebut berdasarkan jumlah perawinya, tidak membicarakan tentang apakah hadis itu sahih, diterima atau ditolak. Enggak ya, hadis ahad itu tidak hadis mutawatir atau hadis ahad itu cuman klasifikasi tentang perawi hadis, jumlah perawi hadisnya. Ya, tidak membicarakan tentang apakah hadis tersebut diterima atau ditolak. Itu nanti ada pembahasan lain. Hadis mutawatir, meskipun para ulama khilaf, hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak sekali perawi, sehingga memunculkan keyakinan yang kuat bahwa itu adalah hadis Nabi SAW. Karena secara akal, kalau yang meriwayatkan hadis itu banyak, kira-kira mungkin nggak mereka ini sepakat janjian dusta? Nggak mungkin. Ya, secara akal, secara logika, kalau berita itu disampaikan oleh orang banyak, apalagi orangnya itu mungkin berbeda-beda waktunya, berbeda-beda tempatnya, maka secara logika nggak mungkin mereka ini sepakat berdusta, mustahil. Contoh misalnya ada kejadian kecelakaan di suatu jalan raya. Kemudian Anda diberi kabar oleh teman Anda, tadi siang terjadi kecelakaan di jalan raya.
masih satu kabarnya. Kemudian datang orang lagi mengatakan sama, tadi ada kejadian kecelakaan di jalan raya. 3 orang, 4 orang, 5 orang mengabarkan kepada Anda terjadi kecelakaan tersebut. Maka berarti berita itu valid. Ya, berita itu valid. Terus kalau yang mengabarkan ini 1 orang saja, maka kata para ulama itu munculnya bukan valid tapi dzon, dugaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau yang mengabarkan kepada Anda ini adalah orang yang gak jelas kredibilitasnya. Apalagi kalau yang mengabarkan kepada Anda 1 orang ini adalah orang yang suka pendusta. Kira-kira dugaan bujuknya itu semakin besar nggak? Semakin besar. Tapi Anda tanya kepada antum, kalau yang mengabarkan 1 orang ini adalah sahabat Nabi SAW, antum ragu nggak dengan kredibilitas seorang sahabat Nabi? Tidak ragu. Ya, makanya kalau bicara tentang perawi, para ulama-ulama ahli hadis, ketika berbicara tentang tabi'in, tingkatan tabi'in, tingkatan tabi'ut tabi'in, kemudian setelahnya, di bawah setelahnya, para ulama pasti menilai kredibilitas orang tersebut. Misalnya fulan huwa thiqah, dia itu terpercaya. Fulan qawiyul hifdzi, dia itu hafalannya kuat. Tapi kalau sahabat itu nggak pakai fulan atau siapa sahabat Nabi, dia itu adalah seorang yang thiqah, seorang yang jujur. Nggak ada kalau sahabat Nabi. Kalau sudah sampai derajat sahabat, itu tidak dinilai bagaimana kredibilitasnya dia, karena sudah dijamin para sahabat ini adalah orang-orang yang dobet, orang-orang yang terpercaya, sudah memenuhi kualifikasi untuk meriwayatkan hadis. Makanya ada seorang dai yang viral yang berbicara tentang hadis, kemudian dia mengatakan ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh 30 orang sahabat yang thiqah. Ini nggak ada ucapan seperti ini dari kalangan para ulama. Kalau sudah disebut sahabat pasti thiqah, nggak perlu ditekankan lagi 30 sahabat yang thiqah, nggak perlu. Baik, kembali lagi kepada hadis mutawatir dan ahad. Kalau mutawatir sekali lagi banyak periwayatannya, tapi kalau ahad, nah ini khilaf para ulama, maksimal berapa? Ya, maksimal berapa perawi sampai disebut hadis ahad, atau hadis mutawatir itu minimal berapa? Kalau di bawah itu berarti sudah bukan mutawatir alias ahad. Ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 4, berarti kalau 3 perawinya maka berarti hadisnya ahad. Ada yang mengatakan 10, berarti kalau 9 maka itu statusnya ahad. Ahad ini diambil dari kata-kata ahad, 1. Kemudian dibentuk jamak plural menjadi ahad. Artinya satu-satunya banyak, satu gitu. Ya, satunya banyak. Sahabat 1, kemudian tabi'in 1, tabi'ut tabi'in 1. Terus sampai pengumpul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu satu semua yang meriwayatkan. Kita ambil jumlah yang paling kecil. Ya, katakanlah minimal 4, berarti kalau 3 itu sudah hadis ahad. Kita ambil pendapat yang paling kecil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ini perlu dibahas? Karena ada di kalangan ahli bidah yang mereka itu memiliki keyakinan bahwa hadis ahad itu tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Nggak boleh dijadikan sebagai landasan akidah. Tapi kalau landasan hukum, ya seperti halal haram atau ibadah-ibadah atau masalah-masalah, intinya masalah hukum, nah itu boleh pakai hadis ahad. Tapi kalau masalah akidah, ini berkaitan dengan keyakinan, maka keyakinan itu harus dari kabar yang pasti. Apa tadi kabar yang pasti? Mutawatir. Kalau ahad ini masih dugaan, nggak boleh keyakinan itu dibangun di atas dugaan, kata mereka. Di antara yang paling getol ya menyuarakan akidah yang menyimpang ini adalah orang-orang Mu'tazilah.
dan yang satu spesies dengannya, yang diadopsi oleh firqah yang ada di zaman sekarang, yaitu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, salah satu akidah yang menyimpang di antara yang mereka miliki adalah hadis ahad tidak mereka gunakan dalam masalah akidah, tapi hanya digunakan dalam masalah hukum-hukum saja. Padahal para ulama membantah bahwa hadis ahad itu juga berlaku dalam masalah akidah selama hadisnya sahih. Ya, selama hadisnya sahih. Apa bantahan-bantahan mereka? Sebenarnya ada banyak ya. Kita ambil yang paling makjeleb saja. Bantahan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mempersyaratkan, Nabi juga tidak pernah mempersyaratkan bahwa akidah itu dari hadis mutawatir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nanti disebutkan juga, atau langsung kita baca saja di halaman yang 31. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka dia masih mencari-cari pilihan dari perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dari mana sisi pendalilannya? Bantahan kepada mereka-mereka yang membatasi akidah harus hadis mutawatir. Dari ayat tadi kata beliau, Annallaha subhanahu wa ta'ala amara bistislami li amrihi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi adalah perintah dari Allah untuk hamba-hambanya agar berserah diri kepada perkara Allah dan perkara yang telah ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzara min isyanihi wa isyani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mewanti-wanti, memberikan warning untuk tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Walam yufarriq fi dzalika baina mutawatir wa ahad. Tapi di ayat tadi Allah tidak membedakan antara yang mutawatir dengan yang ahad, tidak mempersyaratkan itu. Bahkan disinggung saja tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa hadis Nabi apabila itu sahih, maka wajib diimani. Nggak boleh mencari-cari jalan lain agar tidak mengimani hadis tersebut. Nah, ini memang triknya ahli bid'ah ya. Mereka itu kenapa pakai membedakan antara mutawatir dan ahad dalam masalah akidah? Untuk menolak dalil-dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka. Contoh misalnya akidah tentang syafaat. Tidak sesuai dengan akal mereka. Kok bisa orang yang diazab di neraka kemudian bisa dapat syafaat naik ke surga? Bagaimana mungkin itu? Padahal dijelaskan di dalam hadis-hadis yang banyak. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan. Namun mereka tolak dengan alasan itu hadis ahad. Tentang azab kubur ditolak sama mereka karena menurutnya hadis ahad. Kemudian tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman dan keluarnya Dajjal, itu mereka tolak karena tidak ada ayat di dalam Al-Quran, kata mereka, yang menjelaskan tentang Dajjal. Pernah nemu ada di dalam Quran ada kata-kata Dajjal? Nggak ada. Atau dalil yang secara tegas menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Adanya mungkin kata mereka cuman sekedar ya nggak jelas, padahal jelas itu bagi Ahlus Sunnah. Yaitu firman Allah dalam surah Az-Zukhruf, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah menjadi tanda bagi datangnya hari kiamat. Dan ketika disodorkan hadis, oke, kalau Al-Quran nggak ada tentang Nabi Isa dan tentang Dajjal, iki loh hadisnya. Apa kata mereka? Enggak, kami nggak menerima hadisnya ahad. Nah, ini cuma trik mereka saja. Sok ilmiah, mutawatir, ahad, nggak mau menerima, ya, sok tawadu,
karena akidah harus dibangun di atas keyakinan, padahal mereka tujuannya menolak akidah-akidah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil yang kedua, bantahan yang kedua bagi mereka yang menolak hadis Nabi SAW yang ahad, yaitu firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, fakhudhuh, maka ambil itu. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Anna hadhil ayat dallat ala wujubil akhdi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa intihai amma naha anhu wa huwa syamilun lima thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tariqil mutawatir au an tariqil ahad. Di dalam ayat tadi jelas merupakan dalil wajibnya menerima apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tadi surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 itu mencakup keumuman, ya, universal itu ayatnya. Baik yang datang dari Nabi dalam bentuk mutawatir ataupun yang datang dari Nabi dalam bentuk ahad, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Bantahan yang ketiga, kata penulis di sini, yaitu kisah tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kemana? Ke Yaman. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kau akan mendatangi kaum yang mereka ini jenisnya adalah ahlul kitab. Jadi Mu'adz sebelum diutus menjadi da'i, menjadi orang yang akan menyampaikan agama Islam di Yaman, Nabi ngasih briefing dulu, ya, supaya Mu'adz bin Jabal benar-benar mempersiapkan. Karena yang dihadapi berbeda dengan yang dihadapi oleh Mu'adz di kota Mekah atau kota Madinah. Bukan orang-orang musyrikin, tapi yang dihadapi adalah Yahudi dan Nasara. Ini diberi briefing supaya Mu'adz bin Jabal bisa mempersiapkan amunisinya. Bukan mau perang ya, maksudnya mempersiapkan Nabi SAW. Anak kira ini sudah mencukupi apa yang kita sampaikan tadi. Tapi bantahan yang keempat, nggak ada di kitab ini. Bantahan yang keempat, para ulama sudah ijma'. Ijma' artinya konsensus, sepakat bahwa hadis ahad itu bisa diterima selama hadisnya sahih, bisa diterima. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, tapi ulama yang benar-benar berpegang di atas jalan Nabi dan jalannya para salafus saleh. Nanti kita sebutkan ucapan-ucapan mereka. Ini sudah menjadi kesepakatan. Maka yang namanya ijma' itu adalah dalil tentang benarnya apa yang mereka sepakati tersebut. Nabi SAW mengatakan, lan tajtami ummati ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat di atas suatu kesesatan. Maka kalau mengimani hadis ahad itu adalah sesat, gak mungkin para ulama itu ijma', konsensus, itu gak mungkin. Maka tidaklah yang menyimpang, menyelisihi ijma' ini kecuali fix dia ahli bid'ah. Makanya kalau antum lihat, yang tidak mau mengimani hadis ahad dalam masalah akidah, semuanya ahlul bid'ah. Ya, semuanya adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah tidak ada yang berbicara seperti itu. Mereka semuanya menetapkan akidah dengan hadis ahad. Bantahan yang kelima, bahwa pembagian mereka yang mengatakan akidah itu hanya dari hadis mutawatir, ya, akidah hanya ditetapkan dengan hadis mutawatir, namun akidah tidak boleh ditetapkan dengan hadis ahad. Kata para ulama, diantaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, mereka mengatakan ini adalah perkara yang mutanaqid. Keyakinan mereka tentang hal ini bertentangan, bertabrakan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil hadis ahad hanya dalam perkara hukum, nggak mau mengambil hadis ahad dalam perkara akidah, sedangkan tidaklah setiap
hukum kecuali pasti ada kandungan akidah di dalamnya. Semua hukum-hukum yang ada itu pasti ada kandungan akidah di dalamnya. Contoh misalnya, sholat itu perkara akidah atau perkara hukum? Akidah, hukum. Ya, secara asal sholat ini perkara hukum. Namun tidaklah sholat itu didirikan kecuali pasti berangkat dari apa dulu? Akidah dulu. Anda belani dari rumah datang ke masjid ini melaksanakan sholat, meninggalkan pekerjaan Anda, meninggalkan keluarga Anda, pasti karena Anda punya keyakinan bahwa yang sholat akan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, dan yang tidak melaksanakan sholat diancam neraka sama Allah. Nah, ini akidah tentang adanya hari akhir. Contoh misalnya juga, Anda melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini perkara akidah atau perkara ibadah, perkara hukum. Hukum, sholat sunnah sebelum subuh, perkara hukum, perkara ibadah. Tapi tidaklah perkara tersebut dibangun kecuali ada akidah, pasti ada akidah di dalamnya. Yaitu apa? Tentang balasan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kata Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini akidah atau ibadah? Akidah. Maka mereka yang menetapkan hadis ahad hanya berlaku pada masalah hukum, maka kita katakan kepada mereka, ucapan kalian ini bertabrakan. Karena hukum-hukum yang kalian bangun di atas hadis ahad itu juga ada perkara akidahnya. Kalau mau gentle, tolakan kabeh. Ya, kalau mau sekalian secara totalitas menolak hadis ahad, maka jangan dipilih-pilih. Hadis ahad semuanya ditolak. Ya, kalau mau gentle. Dan kita tambahkan di sini ucapan para ulama-ulama as-salaf. Yang pertama, Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i atau Imam al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Imam al-Auza'i mengatakan, "Kunna wattabi'una mutawafirun naqulu innallaha azza wa jalla fawqa arsyih wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatih." Kata Al-Auza'i, kami dan para tabi'in semuanya sepakat. Ya, kami dan para tabi'in yang ada, yang bertebaran di atas muka bumi ini, mereka semua sepakat, kami semua sepakat bahwa Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, dan kami sepakat bahwa kami beriman dengan apa-apa yang ada di dalam sunnah, di dalam hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Auza'i, kata beliau di sini, tidak membedakan. Bukan Imam Auza'i saja, beliau mengatakan kunna, kami. Ya, para ulama-ulama yang ada di generasi tabi'in, kami semua sepakat ya bahwa sifat-sifat Allah itu kita imani dengan sunnah, dengan hadis Nabi. Bukan cuma dengan ayat saja, tapi sifat Allah ditetapkan juga dengan hadis Nabi SAW. Ya, dan beliau tidak membedakan antara yang mutawatir dan yang ahad. Yang penting pokoknya ada hadisnya dan itu sahih, maka ditetapkan sifat Allah tersebut. Banyak ya sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi adanya di dalam hadis Nabi SAW. Ya, contoh misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya juga. Dan Allah mencintai keindahan. Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Dan itu adanya di dalam hadis dan ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, walau jaza li ahadin minan nas ay yaqula fi ilmil khasah ajma'al muslimuna qadiman wa hadithan ala tathbiti khabaril wahid wal intihai ilaih
bi annahu lam ya'lam min fuqaha'il muslimina ahadun illa waqad thabbatahu jazali walakin aqul lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tathbiti khabaril wahid. Kata beliau, andai kata ada seseorang di antara manusia yang mengatakan bahwa semua kaum muslimin sepakat, dari dulu sampai sekarang mereka semua sepakat tentang menetapkan hadis ahad dan berhukum dengannya atau berakidah dengannya, dan bahwasanya kalau semua kaum muslimin sepakat tentang hal itu, maka boleh dong bagi saya untuk tidak sepakat dengannya. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka kita katakan, kata Imam Syafi'i, tidak ada seorang pun di antara para fuqaha, para alim ulama, di antara kaum muslimin yang berselisih. Ya, artinya nggak ada di antara para ulama yang tidak sepakat dengan ditetapkannya akidah melalui hadis ahad. Itu nggak ada para ulama yang tidak sepakat. Mereka semua sepakat. Maka kalau ulama saja, maksud Imam Syafi'i, kalau ulama saja yang mereka ilmunya luar biasa sepakat mengambil hadis ahad, menetapkan akidah dengan hadis ahad, maka kok bisa ente yang bukan sekelas ulama berbeda pendapat dengan mereka? Ini maksud daripada ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Su'ila Ahmad ibnu Hanbal anil ahadith allati turwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ditanya tentang hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Hadis tentang sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha. Kami beriman dengan hadis tersebut. Wa nusaddiqu biha. Dan kami benarkan berita itu. Wala nuraddu syai'an minha. Dan kami tidak menolak sedikit pun dari hadis tersebut, dari kabar itu. Idh kanat asanidu sihah wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaula. Kenapa kami terima? Karena sanadnya sahih. Ya, sanad yaitu mata rantai kebersambungan hadis itu sahih, sehat, artinya tidak ada yang terputus, dan perawinya juga orang-orang yang kredibel, maka kita terima. Dan kami tidak akan menolak sedikit pun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan kami mengilmui, artinya kami telah mengetahui bahwa apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak, itu pasti benar. Maka lihat di sini Imam Ahmad, beliau memberikan celah ya. Artinya beliau seakan-akan mengatakan kami mungkin saja tidak menerima hadis itu apabila sanadnya tidak sahih. Yang disebutkan hanya sanadnya yang tidak sahih. Beliau tidak mengatakan kami tidak menerima hadis itu apabila hadis itu ahad. Nggak menyebutkan beliau. Artinya yang menjadi syarat beliau adalah kesahihan hadis tersebut. Dilihat dari mana? Mata rantainya. Bukan dilihat dari jumlah perawinya, enggak. Tapi kalau sudah berbicara tentang hadis itu apakah sahih, ataukah hasan, ataukah dhaif, ataukah maudhu', menentukan ini semua bukan dari mutawatir atau ahad, tapi ditentukannya dari apa? Sanad ini tadi, mata rantainya ini tadi. Ditentukan dengan biografi perawinya masing-masing. Ya, siapa yang meriwayatkan ini? Apakah ada ahlul bid'ah di sana? Ada seorang pendusta di perawi itu, atau ada orang yang terputus nasab, terputus mata rantainya, di mana perawi tersebut mendengarkan hadis dari orang yang sudah meninggal. Nah, ini terputus berarti, ya, yang di atasnya meninggal tahun 200 Hijriah, sedangkan yang di bawahnya
lahir tahun 200 Hijriah juga. Lah kok bisa yang bayi baru lahir mendengarkan hadis dari orang yang sudah wafat? Nah, di sini berarti terputus. Nah, itu dilihat dari situ. Bukan dilihat dari status hadisnya apakah mutawatir atau ahad. Dan kemudian Ishaq ibn Rahawai, Ishaq ibn Rahawai yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Wa qala al-Imam Ishaq ibn Rahawai, ada yang baca Rahawai, ada yang baca Rahuwai, rahimahullah. Beliau mengatakan, dakhaltu ala ibni Tahir faqala ma hadhihi al-ahaditsu tarwun. Kata Ishaq, aku pernah menemui seorang amir, seorang gubernur ketika itu, yang bernama Abdullah ibn Tahir. Abdullah bin Tahir bertanya kepada Ishaq bin Rahawai dengan pertanyaan, ma hadhil ahadits tarwun? Apa hadis yang kalian riwayatkan ini? Yaitu hadis tentang nuzul. Yanzilu in annallaha yanzilu ila sama'id dunya. Hadis tentang Allah turun ke langit dunia. Hadis apa itu? Kata si gubernur tadi, Abdullah bin Tahir. Qultu, maka Ishaq bin Rahawai mengatakan, "Na'am, iya, aku meriwayatkan hadis itu." Ya, aku memang meriwayatkan hadis tersebut. Rawahat thiqatul ladzina yarwunal ahkam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang kredibel, yang terpercaya, thiqat. Alladzina yarwunal ahkam, yang mana mereka juga meriwayatkan tentang hukum. Jadi gini jamaah ya, maksudnya beliau ini juga bantahan kita berarti yang ke-6 tadi. Orang-orang Hizbut Tahrir dan yang satu spesies sama mereka yang mengatakan kami hanya menerima hadis ahad dalam masalah apa? Hukum, tidak dalam masalah akidah, kata mereka. Baik, bagaimana jadinya kalau ada hadis ahad tentang hukum, diriwayatkan dari fulan, ahad semua ini satu, tapi hadisnya tentang sholat, apakah kalian terima? Iya, kami terima. Tayyib. Bagaimana kalau orang perawi-perawi yang sama itu tadi, fulan, yang juga meriwayatkan tentang sholat, mereka juga meriwayatkan tentang akidah, apakah kalian percaya? Enggak, kami enggak percaya. Loh, kok bisa loh? Orangnya sama, apa enggak maksudnya? Iya, yang meriwayatkan tentang akidah juga sama dengan yang meriwayatkan tentang hukum. Nah, kok bisa perlakuan kalian berbeda? Ini yang dimaksud sama Ishaq bin Rahawai. Kemudian kata Abdullah bin Tahir, gubernur tadi, tanya lagi dia sama Ishaq bin Rahawai. Faqala yanzilu wa yada'u arsyahu. Apakah Allah turun dan meninggalkan arsy-Nya? Nah, ini mulai pakai apa? Pakai akal. Dan dia menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk itu kalau meninggalkan tempat, maka berarti tempatnya kosong. Itu makhluk kayak gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Enggak perlu kita memikirkan kalau Allah turun berarti arsy-Nya kosong dong. Nanti kalau arsy-Nya kosong dikuasai iblis dong. Ini akal, logika. Anda menerapkan sifat Allah kepada makhluk, itu makhluk yang kayak gitu. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, sama juga dengan sifat mendengar misalnya. Kalau kita terapkan mendengarnya manusia, maka kita akan menolak juga sifat mendengarnya Allah. Gak mungkin Allah itu mendengar semua hamba-hambanya. Ya, gak mungkin. Kita saja mendengarkan dua orang berbicara secara bersamaan, gak mungkin. Pasti fokusnya cuma satu saja, ya enggak? Antum kalau di sini ada dua orang ustadz sama-sama berbicara, sama-sama kajian, bisa antum fokus mendengarkan dua-duanya? Nggak bisa, mesti salah satu. Nah, Allah pendengarannya itu semua makhluk. Andai kata semua makhluk berdoa, bermunajat kepada Allah di waktu yang bersamaan dengan permintaan mereka yang masing-masing, dengan berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini, Allah mendengar semuanya. Bagaimana caranya? Nggak usah ditanya.
Gak usah ditanya bagaimana caranya. Tetapkan saja Allah mendengar. Demikian juga Allah turun ke langit dunia, gak usah ditanya apakah arsy-nya kosong atau arsy-nya tidak kosong. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dijawab sama Ishaq bin Rahawai, yaqdiru ayyanzila min ghairi ayyakhluwa minhul arsh. Kata Ishaq bin Rahawai, Allah mampu untuk turun tanpa meninggalkan arsy-nya. Ya, Allah mampu untuk turun tanpa meninggalkan arsy-nya. Faqala, "Na'am, qultu falima tatakallamu fi hadza?" Ya, kalau sudah memang demikian, kenapa kau terus membicarakan tentang hal itu? Kalau kau tahu bahwasanya Allah mampu untuk turun ke langit dunia tanpa meninggalkan arsy-nya. Afwan, ini ada tanda tanya tadi. Berarti Ishaq bin Rahawai balik tanya kepada Ibnu Thahir tadi, kepada gubernur tadi. Dibalik pertanyaannya, mampu enggak Allah turun tanpa meninggalkan arsy? Kata gubernur tadi, iya mampu. Maka dijawab sama Ishaq bin Thahir, falima tatakallamu fi hadza? Lah kenapa kok ente tanya-tanya? Kalau kau yakini Allah mampu, kenapa ente tanyakan hal itu? Nah, jelas ya di sini ya bahwa Ishaq bin Rahawai menetapkan akidah tentang nama dan sifat Allah meskipun itu dari hadis ahad, tidak membedakan antara yang mutawatir dengan yang ahad. Kurang berapa menit? Kurang 5. Dan ini ada banyak sekali ucapan-ucapan para ulama-ulama salaf yang ya kurang lebihnya sama lah. Mereka menetapkan hadis ahad itu juga berlaku dalam masalah akidah, terutama yang kita bahas di sini adalah akidah tentang asma was sifat. Ya, maka hati-hati dengan syubhatnya ahli bid'ah yang mereka ingin untuk menolak akidah-akidah yang sudah paten ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tolak dengan dagang jualan mereka hadisnya ahad, ya, dengan berdalih hadis tentang akidah tersebut itu ahad. Tapi ini terbantahkan tadi dengan apa yang kita sampaikan dari bantahan-bantahan para ulama. Saya cukupkan di sini, masih banyak ya sisa-sisa dari para ulama seperti Syuraik bin Abdullah Al-Qadhi, kemudian ucapan Imam Al-Ajuri, ya, Abu Bakar Muhammad ibnul Husain Al-Ajuri, kemudian yang terakhir Imam Yusuf bin Abdullah ibn Abdil Bar. Ini juga sama, intinya kurang lebih seperti apa yang kita sampaikan tadi. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ana cukupkan kaidah yang ketiga tadi sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke kaidah yang keempat, wujubu itsbatin nususis sifat wa ijra'iha ala dhahiriha. Nah, ini mirip dengan kaidah yang kedua, cuman di sini dari sisi yang berbeda, yaitu wajibnya menetapkan dalil-dalil tentang sifat sesuai dengan dhahirnya. Ya, sesuai dengan dhahirnya. Kalau yang kedua itu hanya membahas tentang tidak bolehnya melampaui batas Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan sifat Allah. Seperti misalnya tadi turun, ya, sifat turun ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sudah, imani saja turun. Nggak usah Anda melampaui batas menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yaitu ada orang yang menetapkan Allah turun, tapi dia melampaui batas mengatakan Allah meninggalkan arsy-Nya. Ya, Allah meninggalkan arsy-Nya. Nah, ini melampaui batas, nggak boleh. Tetapkan sesuai dengan dhahirnya tadi. Nggak perlu dikurangi, nggak perlu ditambahi. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan dari materi yang kita pelajari barusan, silahkan. Atau nanti bisa dijawab setelah adzan Isya ya. Atau selesai ini sudah. Habis sisa masih lanjut kalau nggak salah ya.
Saya lupa di sini kajian sistemnya gimana. Lali ya nah. Rongulan nggak ketemu, ha? Oh, sampai bisa lanjut ya? Iya. Baik, kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini semua nggak ada yang berkaitan dengan tema ini, kecuali satu ini kalau nggak salah. Ada yang bertanya, Ustadz, apakah seorang murid boleh mentahdzir kesalahan gurunya karena gurunya ada penyimpangan dalam usul, seperti masih suka menyebut kebaikan-kebaikan tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan lain-lain? Ya, kalau itu muncul kesalahan tersebut dari seorang ahlus sunnah wal jamaah, maka sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah an Masail Al-Masail Manahij Al-Jadidah, kalau kesalahan itu dari ahlus sunnah, yang guru merupakan seorang ahlu sunnah, maka dinasehati terlebih dahulu dengan cara 4 mata, diluruskan kesalahan-kesalahannya, dinasehati dan lain sebagainya. Namun kalau misalnya guru tersebut menolak, kemudian tetap menunjukkan penyimpangan-penyimpangannya, apalagi penyimpangan-penyimpangannya ditampakkan secara umum di publik, maka kalau sudah seperti ini, yang lebih kita selamatkan adalah kaum muslimin yang terkena syubhat dari sang dai tersebut. Maka disampaikan atau diperingatkan di depan umum juga, sebagaimana dia menyebar kesesatannya di depan umum, maka harus diluruskan di depan umum juga. Ya, namun terlebih dahulu harus dinasehati secara baik-baik. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dalam bahasa Arab. Menelek tulisannya. Ma hukmur rajuli kharaja minal baiti ila ta'allumi bi ghairi sim. Bi ghairi sim. Ma ilmuhu la barokah. Oh, hal ilmuhu la barokah wa ma hukmu yasna'u sim bi rishwah li'anna ustadz fulan qala annahu mubah. Ya, secara asal membuat SIM atau surat izin mengemudi tanpa cara yang benar, artinya dengan rishwah, dengan menyogok oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan surat izin mengemudi tersebut, maka hukumnya haram. Ini sudah dimaklumi secara akal, secara logika. Bahkan orang awam pun ketika ditanya, iya nggak benar itu. Ya, orang awam pun ketika ditanya mengatakan itu perbuatan yang tidak benar. Melakukan nyogok seperti itu nggak boleh. Kemudian ada beberapa kondisi-kondisi yang memang kita mau nggak mau memang prosedurnya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak akan mendapatkannya. Ini setelah kita menempuh berbagai cara-cara yang halal, berbagai cara-cara yang sudah tidak ada unsur keharamannya sudah kita tempuh dan tertutup semua pintunya, kita tidak bisa mendapatkan hak kita untuk bisa mendapatkan SIM tersebut. Itu hak kita itu. Padahal kita mungkin tesnya sudah lulus, kemudian segala persyaratan-persyaratan sudah lulus sesuai prosedur, tapi ternyata tidak juga diterbitkan SIM-nya. Sampai itu tadi, pungli itu tadi. Maka yang seperti ini boleh, ya dibolehkan. Karena apa? Kalau nggak gitu hak kita nggak akan keluar. Nah, ini berlaku juga banyak ya, misalnya bea cukai ya, yang menahan barang kita padahal kita sudah melakukan proses sesuai prosedur, namun dibuletkan sini, dipimpong sana, dipimpong sini. Intinya kalau dia nggak diberi uang, maka barangnya tidak akan dikeluarkan. Ya sudah tertutup semua jalannya. Artinya bukan kita yang menduga-duga ya, kayaknya sudah tertutup semua jalan. Enggak, tempuh dulu itu jalan-jalan yang benar itu. Kalau memang sudah tertutup baru. Tapi harus diyakini ini hanya sekedar untuk mengambil hak kita yang diambil sama dia. Nah, wallahu a'lam. Ustadz, apabila ada mushaf di tas kita lalu kita masuk ke kamar mandi, apakah harus dikeluarkan terlebih dahulu? Dan apa hukum menaruh mushaf di jok
atau bagasi motor yang itu untuk diduduki. Ya, jangan ya, karena mushaf atau Al-Quran itu adalah kalamullah, dan adab kita terhadap firman Allah adalah dengan tidak meletakkannya di sembarang tempat atau di tempat-tempat yang kotor, yang tidak layak. Harus ada seorang mukmin itu mengagungkan Al-Quran dari sisi ini, ya, dari sisi tidak meletakkannya di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang tidak pantas. Nah, afwan Ustadz, dalam mencari pekerjaan yang halal tetapi belum mendapatkan juga, dengan demikian bagaimana kita harus menyikapinya dengan sifat-sifat Allah? Ya, ketika Anda mencari pekerjaan namun ternyata pekerjaan tersebut tak kunjung Anda dapatkan, maka harus diyakini kalau kita kaitkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa apa yang kita alami itu adalah dengan takdir Allah, dan takdir Allah itu berangkat dari ilmunya Allah dan ditetapkan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Anda tidak mendapatkan pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan itu, tahu bahwasanya ada keburukan-keburukan apabila kau mendapatkan pekerjaan tersebut. Karena Allah punya nama Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Apa kandungannya? Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Jadi Allah tahu kalau misalnya Anda diterima di pekerjaan tersebut, Allah tahu keburukan apa yang Anda dapatkan di pekerjaan itu. Itu berangkat dari ilmunya Allah. Itu korelasi kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, bisa menerima itu dengan lapang dada. Enggak terus langsung banting setir nyari pekerjaan yang haram. Enggak. Ya, ini salah satu buah keimanan kita dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi jangan cuman ini sekedar teori, hanya dihafalkan saja, namun asar pengaruh dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda nggak ada. Nah, ini percuma Anda belajar tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita belajar seperti ini, nanti akan ada dampak dalam kehidupan kita. Ketika rizki kita seret, kita mengimani bahwa Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizki kepada kita, dan itu tidak akan mungkin tertukar dengan rizki orang lain. Jualannya nggak laku, itu sudah kita yakini bahwa ini sudah ditetapkan Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan tertukar. Rizki orang lain gak mungkin mampir ke kita, dan rizki kita gak mungkin mampir ke orang lain. Dan Allah pasti akan memberikan rizki kepada kita selama kita masih hidup. Ya, Allah tidak akan kekurangan untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Miliaran manusia, miliaran hewan-hewan yang ada di atas muka bumi ini, semuanya hidup dengan rizki pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini buah keimanan dari mempelajari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka Anda bersabar dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pekerjaan yang baik. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.